Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Kalau ditanya terkait dengan masalah gangguan kecemasan ya dan dampaknya kepada fisik, saya bisa mengatakan bahwa banyak di antara pasien itu sebenarnya juga tidak menyadari di awal bahwa mereka itu mengalami gejala-gejala gangguan kecemasan. Mengapa demikian? Karena memang gejalanya itu dominan gejala fisik gitu. Saya waktu tahun 2008 ya, waktu saya baru saja ya lulus jadi dokter jiwa gitu ya. Itu saya belum secara umum memahami terkait dengan mekanisme yang berkaitan dengan masalah gangguan psikosomatik ya. Wajar ya karena baru lulus segala macam pasien saya tanganin dari anak kecil sampai lanjut usia dan pengalaman belum banyak tentunya waktu itu ya karena kalau di RSCM waktu itu sebagai dokter jiwa residen ya masih belajar itu banyak kasusnya itu bukan psikosomatik ya. Nah dari 2008-2010 itu saya memang memantapkan ke bidang psikosomatik sampai 2010 saya pergi untuk mendalami psikosomatik kursus selama 1 minggu di Amerika Serikat waktu itu. Nah, di sanalah dari sejak itu 2010 baru tuh saya bisa mulai melihat bahwa kasus-kasus gangguan psikosomatik ini begitu banyak dan banyak dari mereka itu mengenai 3 organ utama, jantung, lambung, dan paru-paru. Ya, kalau dari sejak 2015, ya, fokus saya memang lebih ke gangguan lambung. Ya, karena memang ini paling dominan, hampir 60-70% kasus gangguan cemas berasal dari kondisi lambung yang tidak stabil dan begitu juga sebaliknya. Kondisi cemas bisa memicu gangguan lambung. Nah, maka daripada itu, akhirnya saya berupaya ya untuk melakukan edukasi dari berbagai sisi lewat media koran maupun dari YouTube ya. Dan beruntung waktu itu sudah mulai ada YouTube dan juga Facebook ya, di mana saya bisa memberikan edukasi. Nah, sejak saat itulah orang mulai ramai ya. Ternyata apa yang dialaminya itu banyak sekali ya berkaitan dengan masalah psikosomatik itu. Karena gini, kalau misalnya gangguan lambung aja contohnya ya, kayak tadi ada pasien yang baru saja berbincang dengan saya, itu biasanya mereka tahu tuh kalau gangguan lambung itu dominan kalau misalnya memang beneran gejala lambung dalam 1 minggu paling lambat ya gejalanya membaik. Tapi ini kan enggak, gejalanya bisa sampai berbulan-bulan gitu ya, membaik kadang, ntar balik lagi, kok nggak hilang-hilang gitu. Dan ketika ditanya adakah cemas atau tidak juga nggak terlalu dominan. Ya, pemikiran tentang cemas ini sendiri juga tidak disadari penuh gitu bahwa hal-hal seperti ini tuh bikin cemas gitu. Dan inilah akhirnya yang menjadi problem yang berlarut-larut. Mengapa orang psikosomatik bisa tidak ketahuan gitu ya. Bagaimana dasarnya, kenapa bisa demikian gitu ya. Ketika dia datang dengan gejala yang fisik itu bagaimana bisa gitu orang langsung kepikiran misalnya contoh geliengan, sakit kepala, puyeng, ya mabok kepalanya, rada-rada cemas gitu. Nggak mungkin bisa berasa ya. Dia pasti mikirnya tuh, oh ini something yang terkait dengan keadaan yang tidak stabil gitu. Untuk itulah mengapa saya selalu bilang buat beberapa orang, mungkin kekhawatiran, kecemasan kita itu sangat dominan, sampai kadang-kadang kita nggak tahu ya bahwa hidup kita ini sebenarnya diliputi oleh kecemasan itu sendiri. Kenapa bisa jadi gejala psikosomatik? Udah benar-benar dikaitkan karena faktor sistem saraf otonom di otak kita. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih caranya ya mengetahui ini masalah psikosomatik atau tidak, biasanya tuh gejala psikosomatik tuh lebih kronis gitu, lebih panjang efek gejalanya. Dan
dia tuh tidak ada dasar yang signifikan. Jadi artinya nih orang sebenarnya sakit atau enggaknya juga nggak tahu gitu ya. Pokoknya yang penting dia nggak mengalami suatu kenyataan yang perbaikan gitu. Jadi selalu kok kayaknya baik sebentar ntar begitu lagi. Tapi nggak memberat-berat banget gitu. Karena kalau penyakit yang infeksius yang berat itu kan pasti tuh waduh meriangnya bener demam tinggi 39. Ini enggak. Cuman kayak keringetan, kaki basah, tangan basah, kaki keringetan gitu. Jadi kayak sesuatu yang terkait dengan sistem saraf otonom menyebalkan ya gejalanya, tapi tidak sampai berat yang sampai membuat orang itu kepayahan sekali gitu. Tapi mengganggu karena terus-terusan muncul kan, ya mengganggu konsentrasi, mengganggu kerja, dan inilah yang menjadi problem berkaitan dengan psikosomatik. Teman-teman kalau misalnya ya mengalami gejala ini, tadi saya juga dapat pasien tuh bagus banget, dia bilang ke tetangganya, Anda ini kayaknya gejalanya psikosomatik nih, kok nggak baik-baik gitu ya dengan ini. Coba, apalagi ada kecemasan. Daripada berlarut-larut, sebaiknya segera ke dokter. Karena semakin cepat ditangani, semakin baik pula hasilnya buat ke depannya. Oke? Ya, teman-teman yang mengatakan bahwa dirinya sekarang ini sedang mengalami kecemasan dan was-was, segeralah melakukan perbaikan ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman melewati kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye.